Halo sahabat sehat Panti Rapih, jumpa lagi dengan saya Jody Visnu. Senang sekali menjumpai Anda dalam program podcast Panti Rapih, persembahan dari Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini adalah podcast yang cukup spesial karena beberapa rangkaian podcast kami sedang mengangkat tema yang sangat menarik yang kita sebut dengan tema untuk para senior. Senior ini mewakili kata-kata lansia, akan tetapi Rumah Sakit Panti Rapih memang sangat spesial menyebut kata-kata lansia atau yang mungkin sudah di atas usia 60 tahun dengan sebutan senior. Kenapa senior? Karena mereka memiliki banyak pengalaman dalam kehidupan, asam garam kehidupan dan segala macam. Dan tematik kita dengan senior kita adalah seorang dokter spesialis farmakologi klinik dari Rumah Sakit Panti Rapih yang selalu menggunakan pakaian serba hitam, pakaian elegan beliau yang serba hitam, dan maka dari itu hari ini saya juga mengikuti hitam-hitam. Beliau adalah Dr. Sulanto Saleh Danu. Apa kabar dokter? Baik, terima kasih. Sehat, selamat datang dokter di podcast Panti Rapih. Welcome. Dr. Sulanto ini adalah seorang spesialis farmakologi klinik. Iya. Suatu spesialis yang tidak banyak yang berkecimpung di dalamnya. Mungkin orang juga bertanya-tanya, apa itu spesialis farmakologi klinik? Nanti kita akan bahas dalam podcast ini. Tetapi inti utamanya adalah selain kita belajar dari Dr. Lanto, kita juga mau tahu semangat dari kaum senior yang kami kenal, yang kami undang ke sini ya. Bagaimana bisa aktivitas sampai sekarang, semangat dan selalu sehat sampai sekarang. Nah, tapi sebelumnya, jangan lupa sahabat sehat Panti Rapih, subscribe channel YouTube dan follow akun Instagram Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta untuk banyak mendapatkan video edukasi terbaru dari kami di kota Jogja yang bisa dinikmati oleh rekan-rekan lain atau sahabat sehat Panti Rapih di tempat di kota lainnya maupun di negara yang lain. Dr. Lanto. Iya, oke. Mungkin yang pertama ini kita perkenalan dulu, Dok. Bagaimana keseharian Dr. Lanto ini di Jogja, monggo. Oke, ya, jadi saya sebagai seorang dokter, tapi juga sebagai seorang pengajar, pensiunan walaupun sudah pensiun dari UGM. Tapi tetap aja kita memanfaatkan waktu seadanya kegiatan kita. Ya bisa mengajar, bisa mengikuti rapat-rapat dengan secara nasional maupun lokal. Dan juga menguji masih, mengajar dan sebagainya. Ya itu yang diperlukan. Yang penting di sini bahwa prinsip saya, selama hayat masih di kandung badan sebagai seorang dokter, saya harus tetap mengabdi. Baik. Itu jadi itu prinsip saya. Prinsip. Ya. Mengabdi pada pekerjaan. Ya, pekerjaan pada apapun yang bisa. Yang penting itu. Jadi salah satu moto yang saya pegang yaitu satu untuk semua. Saya untuk semua masyarakat dan semua ini untuk satu. Dengan Allah. Moto yang simple tapi memang yang selalu dipegang teguh sampai sekarang, Dr. Lanto. Luar biasa. Jadi sahabat sehat Panti Rapih, saya pertama kali melihat Dr. Lanto ini adalah, sebetulnya dok ya, saya belum pernah ngobrol dokter ini. Itu ada 8 tahun yang lalu, saat saya masih studi di Gajah Mada waktu itu. Kemudian waktu itu melihat Dr. Lanto di ruangan lantai atas gitu kan, lalu jalan, wah ini ada senior di sini. Nah ternyata sekarang ketemu di Rumah Sakit Panti Rapih, kita jadi sejawat dan saya sangat senang bisa mengundang dokter ke sini nih. Masih mengajar ya dokter ya, masih menguji, masih praktek juga sampai sekarang. Ya, praktek di Panti Rapih. Di Panti Rapih, kemudian masih juga banyak menjadi seorang pembicara tentunya ya. Terutama untuk advokasi tentang obat-obatan. Dokter, kalau kita mau tanya, ini kan lebih dari 40 tahun sebetulnya Dr. Sulanto sudah berkarya di Rumah Sakit Panti Rapih. Sebenarnya bagaimana dok sejarahnya? Sejarahnya waktu itu saya hanya praktek swasta. Kemudian ada beberapa teman, salah satu yang sudah yang senior, yang mungkin masih ada di sini itu Pak Hari Purnomo. Hari Purnomo. Ya, itu mengajak, yuk kita praktek bareng-bareng di Panti Rapih. Syukur-syukur kalau ada usahanya, ada IGD-nya nggak ada. Waktu itu adanya poliklinik pintu gerbang. Nah, ya, namanya Polibang. Tahun berapa dok? Itu kira tahun mulainya kira tahun 75 sudah ada itu. Tahun 75. Jadi setelah itu berjalan, salah satunya itu bekas direktur Rumah Sakit Jiwa Magelang, sudah pensiun, Dr. Susilo Darmoko, juga kelihatan pernah di sini dia. Nah itu di situ ada Poligebang, lalu kita berlima waktu itu. Yang salah satu yang masih ada dengan saya itu Dr. Priyono Tirta Projo PA,
Itu dulu juga sama-sama di Poliklinik Pintu Gerbang. Baik. Ada Dokter Nunung, Nurhadi, kiper PSIM. Oke. Dan masih banyak teman-teman yang lainnya. Itu ceritanya di situ dari Polibang. Kemudian pada tahun 82 saya itu diminta oleh PMI dan fakultas mengirimkan, fakultas diminta PMI untuk mengirim ke Galang, Pulau Galang. Pulau Galang. Ya, mengurusi pengungsi Vietnam. Saya di sana 13 bulan. 13 bulan. Pulang dari ngurusi dari tugas di sana, kembali lagi ke Panti Rapih, masuk lagi. Kita begitu. Ceritanya. Tetap Pulau Bang sampai akhirnya ada dibentuk poliklinik IGD. Jadi itu adalah cikal bakal dari IGD. Jadi mulainya di Jalan Kolombo, di sana yang sekarang jadi Burumius itu, dulu di sana di lantai dasar, pindah ke radiologi, jadi ada pintu gerbang di pintu masuk, jadi pindah-pindah sampai bikin gedung rawat jalan di sana. IGD sekarang ini. Di Jalan Ciditiro itu ya? Ya, ceritanya begitu. Jadi dari Rumah Sakit Panti Rapih yang berdiri tahun 1929, kemudian Dokter Lanto bergabung 1975 ya? Ya, 75. Sekitar itu, kemudian berkarya dan sampai sekarang, gitu dokter. Nah, dokter ini kan sebagai seorang spesialis farmakologi klinik. Mungkin sahabat sehat Panti Rapih bertanya-tanya, apa itu dok, spesialis farmakologi klinik dan kenapa tertarik mengambil studi? Monggo. Jadi farmakologi sebenarnya dulu itu belum ada, saya masuk farmakologi itu belum ada farmakologi klinik ya. Jadi itu baru berkembang sekitar tahun 90-an farmakologi klinik gitu ya. Nah, saya masuk farmakologi klinik waktu itu karena dokter senior, dokter almarhum Dokter R. Yudono itu dosen farmakologi. Nah, dia itu tiap hari sahabat kakak saya. Tiap hari itu ketemu ngomong, saya waktu itu mahasiswa diem dengerin kakak saya ngomong itu, kok tertarik ya lama-lama ya. Jadi tertariknya mulainya dari situ, kemudian tertarik kebetulan lalu beliau Pak Dr. Eraidon minta, Dek, kok gelem jadi asistenku? Loh gimana Pak asisten? Ya daftar ke wae ngumpul ke ono lowongan. Terus daftarkan. Saya tingkat 3 daftarkan di farmakologi sebagai asisten mahasiswa di sana. Dan saat itu tahun 68 saya tuh lalu SK keluar sebagai pegawai negeri. Jadi ya mahasiswa ya jadi PNS itu mulainya tahun 68. Jadi duduk tetap lalu sampai akhirnya lulus. Nah dari situlah terus mau tidak mau ya tertarik pada farmakologi klinik itu. Dan kemudian juga waktu itu yang menarik, ada visiting profesor dari Ceko, WHO juga, kirim kerjasama dengan Rockefeller atau dengan WHO, saya lupa, Profesor Van Cek lah. Di situ mulai melakukan penelitian lah. Saya tertarik di penelitian itu. Ceritanya begitu. Nah kemudian tahun 90 berkembang 95 itu mulai ada pemisahan farmakologi klinik. Nah waktu itu ada semacam diskusi seminar. Lalu yang mau masuk ke farmakologi ditawarin oleh pengurus, saya mau, lalu langsung di training sebentar, kemudian dapat sertifikat privat farmakologi klinik. Angkatan pertama farmakologi klinik waktu itu. Ceritanya begitu. Nah, kenapa ada farmakologi klinik? Karena ternyata di dalam perkembangannya sejak tahun 88 itu dia ada pengobatan yang tidak rasional. Nah, makanya mulai dikembangkan lagi itu ada ilmu farmakologi klinik yang khusus menangani penanganan obat pada manusia. Penggunaan obat pada manusia. Juga mengenai penelitian yang benar tentang obat itu juga bidang dari farmakologi klinik. Kira itu. Jadi pada dasarnya ada beberapa orang yang misalnya kan di rumah sering kali terjadi, mungkin sahabat sehat Panti Rapih di rumah punya obat banyak di kotak obat ya, dan kemudian mungkin obat itu bukan dari dokternya, tapi bisa jadi sahabat sehat Panti Rapih pernah beli obat, ya beli obat dapat banyak sehingga begitu nanti sakit apa self terapi juga ya.
minum obat ini self medication. Jadi minum obat ini akhirnya bingung sendiri. Nah, belum lagi kalau misalnya nanti diterapi oleh beberapa dokter yang berbeda, mungkin beberapa obat yang ada. Nah, ini salah satu faktor itu yang kita sebut polifarmasi ini. Oke, gimana dok tentang polifarmasi ini? Jadi polifarmasi ini saya kira kita harus hati-hati betul, ya. Jadi kalau kita periksa ke dokter, kita di rumah sudah ada obat, apalagi kita rutin minum obat itu, kita harus lapor ke dokternya. Saya minum obat ini, sehingga dokter itu tidak langsung memikirkan obat ini perlu diteruskan, ini dihentikan dan sebagainya. Itu yang perlu diterangkan. Jadi bagi pasien saya anjurkan supaya kalau dia minum obat yang rutin, tolong sampaikanlah pada dokter. Memberikan, sehingga dokter tidak memberikan. Dan bagi sejawat-jawat, tolong kalau pasien tidak ngomong, tanyakanlah kepada ada obat yang diminum rutin tidak, ada sudah periksa ke dokter lain tidak, ada obat apa, tolong inilah ditanyakan sehingga tidak terjadi tadi polifarmasi. Saya pernah menerima waktu saya masih di poliklinik, seorang pasien tidak sadar, kemudian ada seorang, dan orang ini orang luar negeri bule, dan dia pembantunya itu asisten rumah tangganya itu lagi membawa tas kresek. Dok, ini ada pasien ini begini, silakan, tidak sadar karena setelah itu ini obat yang diterima oleh dokter dari dokter. Saya lihat, saya hitung berapa 23 macam obat. Apakah ini diminum semua? Wah, dok, pembantu rumah tangganya nggak tahu. Tapi terang ini obat yang selalu dipegang oleh orang ini. Akhirnya udah ini saya keep di sini, saya kirim ke internet di sini, lalu dirawat di sini pasien itu. Dengan dihentikannya obat itu, mulai diteliti satu-satu, ternyata dari sekian obat hanya pada 2 atau 3 macam obat saja yang boleh diminum terus. Inilah salah satu contoh. Contoh yang lain lagi untuk anak. Ya, ini sering terjadi, anak itu biasanya dikasih obat sirup. Ya, dikasih tahu oleh dokternya nanti diminum 3 kali 1 sendok teh. Ya. Ternyata setelah 4 hari dia datang di poliklinik bilang, dok ini sudah 4 hari saya minum sesuai aturan 3 kali 1 sendok teh. Kok tidak turun-turun panasnya? Saya lihat dia kasih menunjukkan botol sirupnya, dia menunjukkan, loh kok masih setengah lebih. Katanya sudah 3 hari sehari, sudah 4 hari, berarti kalau 1 sendok teh 3 kali sehari 15 cc, 4 hari berarti hampir habis. Atau kurang habis. Ini kok masih separuh lebih? Ibu mesti pakai sendok teh yang di rumah. Nah, itu underdose. Karena volumenya tidak 5 cc. Padahal yang dimaksud sendok teh ada 5 ini. Ada 2 atau 3 kali ibu-ibu yang begitu saja. Nah, ini salah satu hal yang perlu kita lihat. Nah, hal ketelitian macam inilah yang saya pikir perlu ada pentingnya farmakologi di sini. Ya, itu lagi yang perlu dia pikirkan. Jadi ini hal-hal yang kesalahan yang berpolifarmasi, pemakaian dosis yang salah. Kemudian juga cara minum obat yang tidak benar. Ya, ada obat yang diminum sebelum makan, ada obat yang tengah-tengah makan, ada yang sudah. Ini harus clear. Tanyakan ke dokternya. Sebab kayak obat antibiotik, contohnya amoxicillin, kalau diberikan sudah makan, itu kadarnya di dalam darah akan turun karena penyerapannya terganggu oleh makanan. Jadi harus diberikan sebelum makan. Hal semacam inilah. Kira-kira begitu Pak. Lebih kurangnya gitu ya. Jadi tadi mengenai farmakologi klinik. Jadi Dokter Lanto tadi menekankan keterbukaan dokter dengan pasien, ya Dok ya. Pasiennya mesti harus juga cerita minum obat apa saja. Jujur, dokter juga setidaknya menanyakan. Kalau belum tahu, dokter tanyalah pada pasien. Jadi supaya lebih paham. Tadi hal-hal kecil yang simple sekali, tapi sebetulnya itu sering terjadi di lapangan ya. Ngomong pakai sendok teh, ternyata sendok teh yang ada di rumah. Nah, sendok teh ada di rumah itu biasanya paling cuma 2 cc. Sementara kalau sendok takar yang seharusnya kan 5 cc. Pakai sendok takar itu harusnya pakai sendok takar itu ya. Maka sekarang kayaknya sendok teh jangan pakai jangan sendok teh yang ada di rumah. Lebih baik. Ada beberapa farmasi sekarang apoteker sendok takaran. Sendok takaran, yang sudah jelas disiapkan di situ ya. Jadi supaya tidak ngatur semua sendiri dan tidak underdose. Ini sepertinya hal sangat sepele, tetapi itu
bisa terjadi di daerah ya, mungkin di Jogja di mana, tapi juga bisa terjadi di daerah-daerah lain seperti zaman dulu saya tugas di daerah pedalaman di Papua ya. Betul. Kalau tidak di rumah mungkin tidak ada sendok, ya, jadi kadang-kadang langsung diminum gitu ya. Jadi harus ditenggak gitu. Harus ditenggak ya. Maka dari itu kan kita paling nggak kalau seandainya mungkin para farmasis atau apapun itu yang bertugas di daerah, siapkanlah semua amunisi ya, mulai dari sendoknya, kalau perlu gelas takar, gelas ukur dan sebagainya disiapkan. Oke. Dokter, ini menarik sekali karena tadi dokter sempat berbicara soal yang sakit kemudian minum obat. Tapi dasar utamanya, Dok, kalau kita bicara hubungan penyakit dengan obat nih, kenapa sih kalau orang sakit itu sebetulnya juga memerlukan untuk minum obat? Nah, kenapa orang sakit harus minum obat? Gimana? Nah, sekarang kita lihat, kita berbicara sakit. Sakit itu bermacam-macam, Mas. Ada yang sakit karena dari luar, itu umumnya infeksi. Bisa karena trauma, luka-luka dan sebagainya. Bisa karena juga dari dalam, dari tubuh kita sendiri. Nah, untuk itu obat itu tujuannya apa? Karena sakit itu ada organ tertentu yang mengalami gangguan. Maka kita memerlukan obat supaya gangguan pada organ tersebut supaya tidak berlebihan atau kekurangan untuk itu. Jadi obat ada yang fungsinya menekan organ, ya misalnya kita deg-degan, palpitasi ya, itu diberikan obat untuk mengurangi frekuensi tekanannya, supaya lebih tenang. Tapi ada obat juga ya karena ini terlalu tenang perlu dipacu, stimulasi. Nah, jadi bermacam-macam obat. Seperti pada orang sakit gula misalnya, yang tipe 1, karena insulin kita tidak bekerja dengan baik, maka kita harus ditambah dengan insulin. Dan nggak perlu mendatangkan insulin dari luar. Ini karena tubuh kita. Ini ceritanya semacam itu ya. Jadi kenapa orang sakit itu harus minum obat? Karena untuk mengembalikan fungsi organ-organ tersebut. Nah, kalau ada infeksi, ya harus kita bunuh infeksinya itu. Ada sel yang berlebihan, tumor yang misalnya ganas, kanker itu, dan itu juga sel yang aktivitas juga harus dibunuh. Nah, jadi ada yang menekan, ada yang memacu, ada yang membunuh, menghancurkan, ada yang juga mengganti kalau kurang dan sebagainya dari tubuh. Ini adalah fungsi dari penggunaan obat-obat tersebut. Jadi kenapa orang sakit harus minum obat itu? Dan yang penting minum obat itu juga harus benar. Nah, ini yang harus gitu kan. Kalau tidak benar nanti misalnya dokter meresepkan ada 3 macam obat. Perlu ditanyakan, Dok, ini bisa saya minum sekaligus atau tidak? Ya, sebab kalau sekaligus kemungkinan akan terjadi interaksi antar obat itu. Nah, interaksi ini bisa merugikan pasien, bisa menguntungkan pasien. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Biasanya dokter itu memberikan 2-3 macam obat supaya berinteraksi, supaya lebih menguntungkan. Umumnya adalah semacam itu. Ini yang perlu kita pikirkan. Ya, itu memang penting. Jadi ada kadang-kala pasien berobat di seorang spesialis penyakit dalam dapat obat satu set, kemudian berobat di spesialis saraf juga satu set dan sebagainya. Nah, kadang-kadang mungkin pasien juga bingung mau minum obatnya modelnya gimana nih, karena kan ada beberapa obat. Nah, ini salah satunya bisa dikonsultasikan untuk sahabat sehat Panterapi. Mungkin kalau memang langsung ketemu Dokter Sulanto di rumah sakit Panterapi ya, Dokter Sulanto praktek istilahnya dalam 1 minggu ada beberapa jadwal. Bisa juga cek di aplikasi Registro atau aplikasi Panterapiku di rumah sakit Panterapi, sehingga bisa langsung datang dan mendaftar, kemudian langsung datang dan berkonsultasi langsung Dokter Sulanto. Daripada nanti bingung, sebetulnya bukan masalah obat ini fungsi dan sebagainya, tetapi adalah cara kita meminum obat yang baik bagaimana. Karena ada yang minum sebelum, sesudah, dan karena beliau adalah ahlinya, maka itu sangat baik daripada nanti kita minum tiba-tiba ada interaksi antar obat, ujung-ujungnya takutnya tidak bisa diserap maksimal. Pertanyaan berikutnya, bagaimana, Dok, cara minum obat yang benar? Nah, obat yang benar, satu, kita lihat obatnya. Ada obat sustain release. Ada bentuk tablet sustain release, dan ada bentuk yang atau lepas lambat. Ini jangan obat semacam ini jangan dihancurkan. Sebab tujuannya buat sustain release ini adalah minumnya harusnya obatnya kalian ini dengan bentuk dibuat teknologi sustain release. Ini dosisnya berlipat, tapi di dalam tubuh begitu diminum dia lepasnya sedikit-sedikit.
sampai hingga dalam 24 jam dia hanya minum sekali macam. Jadi mainnya lepas lambat ini yang ini, dan ini jangan dihancurkan. Kalau obat ini dihancurkan atau dikunyah, maka akan dosisnya berlebihan, bisa terjadi keracunan. Jangan dihancurkan, jangan digerus, jangan diapapun ya. Gitu. Ya, ini yang sendiri ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan kebiasaan kita makan minum. Sebaiknya obat itu memang diminum kalau tablet bentuknya, dengan air minum. Air minum. Ya. Tapi ada orang yang tidak bisa minum obat dengan minum air. Biasanya dengan pisang atau dengan media makanan padat, dikunyah, lalu dibungkus dimakan itu ditelan. Ini tentunya kurang baik, tetapi bagaimanapun juga obatnya harus masuk, jadi masih bisa dimaklumi. Ya kira itu. Jadi, kemudian dengan minuman. Jadi usahakan juga ada obat yang tidak boleh minum dengan air susu. Merek karena merek mengandung mineral juga. Dan ini ada obat yang dengan mineral itu berinteraksi sehingga tidak bisa diserap. Semacam itu. Jadi ini tolong dalam hal ini perlu diberikan. Kemudian untuk obat-obat vitamin, obat-obat yang mengandung enzim pencernaan, ini sebaiknya diminum tengah-tengah makan. Karena dia akan bersama-sama nanti dengan makanan diserap. Jadi tengah makan tuh artinya gimana dok? Artinya makan, minum obat, diteruskan makan. Lanjut makan. Iya. Bedanya begitu. Gitu ya dok ya. Jadi ini cara minum obat yang benar gitu. Nah kemudian kalau banyak obat, tolong diberikan waktu antara obat satu dan yang lain sekitar 10-15 menit supaya tidak terjadi interaksi langsung. Saya kira ini yang perlu disampaikan baca-baca. Baik. Ya, interaksi itu memang sangat penting ya dok ya. Jangan sampai nanti terjadi entah itu nanti kalau saling melemahkan akhirnya obat tidak maksimal. Karena obat itu bisa agonis memperkuat dan bisa antagonis. Yang antagonis ini yang kita harus hati-hati. Jangan sampai kita. Kalau minum obat dok, kemudian sahabat sehat Panterapi misalnya nggak tahu minumnya bareng-bareng, dan ternyata kedua obat ini efeknya adalah antagonis, saling melemahkan. Itu yang terjadi gimana dok? Akibatnya sakitnya nggak sembuh-sembuh. Sakitnya nggak sembuh-sembuh. Udah minum obatnya udah benar ya dok ya? Obatnya benar, tapi cara minumnya nggak benar. Cara minumnya salah gitu. Ini yang perlu kita hati-hati. Yang perlu kita pikirkan sehingga supaya nanti bisa lebih maksimal. Jadi interaksi obat itu perlu pertimbangkan. Kalau meresepkan polifarmasi, 2 macam obat atau lebih, cara minumnya harus ditekankan pada harus ditekankan. Dan obat itu kan jumlahnya ada banyak sekali dok ya. Banyak sekali, 16.000-an lebih di Indonesia. Berapa banyak? 16.000 lebih. 16.000 lebih yang ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Dan beberapa obat juga dari luar yang mungkin belum masuk ke Indonesia, masuk penelitian dan segala macam. Nah, Dokter Sulanto ini adalah ahlinya sahabat sehat Panterapi. Jadi nanti kalau mau tanya obat, monggo dan juga karena saya juga perlu tahu nih, ini sebelum pertanyaan terakhir, Dokter Lanto ini kan memang rutin membaca segala macam jurnal, buku dan yang lain karena Anda adalah sebagai seorang pengajar dokter ya. Jadi kan otomatis selalu akan mengupdate apapun itu, obat dan yang lain-lain. Nanti kalau seandainya datang terus kemudian berkonsultasi, saya yakin beliau juga tidak akan segan untuk membuka buku dan kita akan lihat bareng-bareng obat-obat ini. Takutnya ada beberapa yang berpotensi untuk bertarung lah istilahnya obatnya antagonis. Jadi berinteraksi. Jadi beliau akan sangat senang sekali untuk bisa membantu sahabat sehat Panterapi untuk menemukan cara meminum yang tepat, gitu kan. Baik yang usia masih muda, baik usia pasien-pasien yang sudah di atas 60 juga ya dok ya? Karena obatnya biasanya pengalaman dokter gimana dok? Yang usia berapa obatnya banyak dan sebagainya? Kalau untuk anak-anak sebaiknya memang kita limited ya, jadi batasi jangan terlalu banyak macamnya. Kalau untuk yang dewasa ditekankan pada minumnya, penggunaannya itu bagaimana? Penggunaannya yang perlu ditekankannya. Tips dari dokter dok untuk minum obat, kadang-kadang orang kan minum air, ada yang pakai air putih, ada yang pakai, tadi dokter bilang ada yang pakai susu, ada yang mungkin pakai teh, ada yang mungkin iseng pakai minuman bersoda. Yang paling penting yang paling baik itu ya dengan air putih biasa, air bening. Air putih, air bening, air mateng. Jangan pakai teh. Kalau teh itu juga tidak baiknya karena teh itu ada lapisan, menimbulkan lapisan tanin. Nah itu mengurangi juga penyerapannya. Dari obat itu. Saya kira itu yang perlu ditekankan. Jadi lebih baik air putih ya.
Jadi untuk beberapa apotek ya farmasi di luar kalau seandainya menyediakan kalau bisa menyediakan air putih juga di situ, kalau air mineral akan lebih bagus gitu ya. Oke. Dokter, kalau berbicara soal pasien-pasien sahabat sehat Panterapi itu mungkin keluarga kerabat mereka ada yang di atas usia 60 tahun. Sebagai seorang senior yang aktif, nah Dokter Lanto kan aktif sampai sekarang gitu kan. Ngomongnya cepat dalam arti kata berarti memang beliau nih nggak gampang lupa. Istilahnya jalan ke sana sini masih aktif, apalagi rumah sakit Panterapi sebesar ini. Dari dulu sampai sekarang ada di sini. Gimana sih cara Dokter Lanto menjaga kesehatan hingga saat ini? Tipsnya apa? Satu ya, jadi kita sebagai orang beragama selalu ingat pada Yang Maha Kuasa. Jadi kita bekerja berdasarkan pada apa yang diberikan pada kita oleh Yang Maha Kuasa. Itu aja yang satu prinsip. Kemudian yang kedua, kita bekerjalah sesuai dengan profesi kita. Itu yang harus kita lakukan. Nah, di samping pekerjaan sesuai profesi ini, juga kita harus juga melakukan makan yang teratur, tidur yang teratur. Itu adalah hal yang rutin. Syukur-syukur berolahraga yang teratur. Saya tidak berolahraga, tapi saya rumahnya tingkat, lalu saya selalu naik turun. Jadi sering turun naik, itu sudah cakep olahraga. Baik, udah sama olahraga di usia senior. Kalau makanan gimana Dok? Soal makan saya kira nggak menjadi masalah. Dokter Lanto bisa mengatur dengan segala macam. Saya kira cuma satu saja. Kalau nggak ada pedes saya nggak bisa makan. Selalu ada cabai. Harus selalu ada cabai ini. Sahabat sehat Panterapi ini menarik karena waktu itu saya sempat ketemu dengan istri dari Dokter Sulanto. Lalu kemudian beliau cerita panjang lebar dan memang kita cukup mengagumi sosok beliau sebagai seorang yang sudah lama berkarya di Rumah Sakit Panterapi, karya perjalanan ke sana dan kemari ya. Mau ke daerah yang di Pulau Galang waktu itu pengungsi Vietnam zaman itu ya, dan zaman itu bukan zaman yang mudah saya pikir untuk berada di sana. 82-83 dan komunikasi tidak segampang sekarang pasti ada rindu dengan keluarga dan yang lain-lain, tapi beliau bisa menjalani itu dan kemudian aktifnya beliau dengan mengajar, menguji, dengan praktek dan yang lain-lain yang perlu kita apresiasi. Nah, Dokter Lanto, kalau untuk menutup podcast hari ini, pesan dari Dokter Lanto, Dr. Sulanto Saleh, diagnosis spesialis farmakologi klinik, mau memberikan pesan kepada sahabat sehat Panterapi untuk yang generasi muda dulu nih. Pesannya apa Dok? Silakan. Bagi generasi muda, saya harapkan satu, jaga kondisi fisik kita sendiri. Jangan lalu kita bekerja berlebihan, lupa waktu dan sebagainya, tetap itu harus ditaati. Kemudian yang kedua, kita bekerja dengan ikhlas. Sesuai dengan profesi kita lakukan, jangan terlalu menuntut hal-hal yang berlebihan. Ini yang perlu, dua hal yang perlu ditekankan pada itu. Jadi menjaga diri dan juga kerja dengan ikhlas sesuai dengan profesi kita. Sebelum pertanyaan ke berikutnya Dok, ini kok menarik ya, Dokter sempat menyampaikan kerja ikhlas dengan ikhlas hati. Nah, bagaimana dengan generasi muda yang ini seringkali yang mau lulus sekolah Dok? Lulus SMA nih, kemudian kan mau mengambil studi nih. Nah, terus istilahnya dia mau mengambil studi apa, kemudian mungkin orang tuanya kurang setuju dan mengharapkan mengambil studi yang lain. Nah, pada dasarnya yang kita takutkan pada saat nanti mereka sudah selesai tidak sesuai dengan harapan dia. Nah, bagaimana Dok untuk mengatasi seperti ini biasanya? Nah, ini yang repot juga ya. kayak dulu saya waktu SMA, saya kepinginnya itu jadi pilot. Jadi saya bangga kalau lihat, kepala pesawat tempur. Waktu itu masih SMP, SMA masih kepinginannya itu. Tapi begitu sampai kelas 2 SMA, saya ketemu kakak saya, kakak saya, kamu itu ceking begitu badannya, nggak diterima kamu di akademi militer. Harusnya dan ngapain kamu sana? Nggak diterima, percuma kamu, badan kamu nggak memenuhi syarat. Ya udah, lalu agak lemah gitu. Nah, begitu lulus masuk ke sini, iseng-iseng daftarkan di kedokteran, kok diterima. Ya sudah, itulah saya tekuni sampai sekarang. Jadi
Jadi dan istilahnya harapannya adalah supaya pada saat kita melakukan sesuatu bisa dengan ikhlas hati ya. Kalau istilahnya ini misalnya orang tua menginginkan anaknya jadi apa, kemudian mungkin anaknya nggak mau, atau otomatis kan harapannya kita bisa tetap, intinya kan kebahagiaan dari anak itu sendiri. Anak itu harus memberikan, kalau anak itu memberikan pengetahuan bahwa saya ingin jadi ini karena ini pada orang tuanya. Dijelaskan. Dan sebagai orang tua sendiri harus? Nah, orang tua sendiri harusnya ya menyadari hal itu. Dan yang penting sebagai orang tua harus tahu bakat anak saya itu kemana. Ini yang harusnya kita, dan ini sulit melihat bakat anak-anak itu. Jadi paham bakatnya anak kemana ya, minat bakat ya, supaya harapannya dia selesai menjadi seorang profesional yang bisa mengerjakan dengan tulus dan ikhlas hati. Karena ketulusan dan keikhlasan menjadi kunci zaman sekarang. Karena kita tidak akan pernah cukup ya dok ya, kalau berpikir-pikir nanti ngomongin mau gaji besar, nanti gaji besar pun kadang-kadang mungkin nggak cukup juga. Tapi kalau sudah tulus, ikhlas. Jadi ikhlas seperti kalau kita, wah kok jadi dokter biasa cepat kaya. Nah ini sudah tidak benar juga. Kekayaan itu nanti adalah tergantung dari apa yang kita lakukan. Jadi bukan lalu kita harus ngoyo segala macam dan sebagainya, kita pikirkan. Saya kira itu. Nomor satu keikhlasan dan ketulusan, nanti kekayaan harapannya akan mengikuti. Lebih kurang. Jadi kalau pasiennya banyak juga harus hati-hati. Gimana dok? Ya, karena saya pernah dapat pasien di waktu di Polibank juga. Tidak sadar, ndreming segala macam. Kenapa? Nggak tahu, habis minum obat ini lalu tidak sadar segala macam. Obatnya ternyata obat anti diabetik, oral anti diabetik. Lalu saya cek, perawat cek gulanya berapa, hipoglikemik. Ternyata dia shock hipoglikemik. Lalu saya tanya, apakah memang pasien ini sakit gula? Tidak pernah sakit gula. Loh kok bisa? Ya habis periksa dokter itu, menunjuk dokter, salah satu dokter, itulah saya kenal dokternya. Ini. Terus waktu ketemu dokternya saya tanya, dok, pasienmu dino iki apa? Wah, aku sedino pasien seket DMKB. Lah ini. Jadi pasiennya banyak lalu mengira sakit gula lalu direpi obat sakit gula. Nah ini salah satu overload pasien itu. Overload pasien baik. Istilahnya kita bekerja dengan tulus dan ikhlas dokter ya. Tadi dokter sempat menyampaikan pesan untuk generasi muda, dok. Bagaimana pesan untuk generasi senior? Nah, untuk yang senior tetap tadi saya katakan kita bekerja ikhlas. Dan kita juga jangan terlalu ngoyo itu ya. Dan juga kita harus tetap pada kukuh pada profesi kita. Kira itu yang penting kita lakukan. Baik, dokter sekali lagi kita mengucapkan terima kasih sudah bergabung dalam mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi terus, saya bisa mengabdi terus. Prinsipnya saya bisa mengabdi sampai hayat, selama hayat masih dikandung badan. Terima kasih banyak dokter, ini merupakan aset yang sangat luar biasa dari berada di Rumah Sakit Panti Rapih sampai sekarang. Saya pribadi juga cukup banyak belajar dari Dokter Lanto. Dengan semangatnya beliau yang sampai sekarang masih bisa memberikan pelayanan yang baik sekali dengan rumah sakit, dan inti utamanya dok, menginspirasi. Karena great teachers inspiring. Jadi gitu. Baik sahabat saya Panti Rapih, demikianlah perbincangan saya dengan Dr. Sulanto Saleh Danut, spesialis farmakologi klinik dalam podcast Panti Rapih. Kita mengucapkan banyak terima kasih, dan untuk Anda yang sudah mengikuti podcast ini dari awal sampai akhir perbincangan saya dengan Dr. Lanto, jangan lupa berikan komen di bagian bawah di YouTube kami supaya nanti mungkin bisa ada beberapa pertanyaan atau mungkin memberikan beberapa masukan kepada kami, atau mungkin tema-tema yang bisa kami bahas selanjutnya, karena sekarang kami sedang mengembangkan Golden Care untuk pelayanan pada kaum para senior, dokter. Golden Care di Rumah Sakit Panti Rapih dengan pelayanan holistik untuk para senior di Rumah Sakit Panti Rapih. Jangan lupa follow akun Instagram Rumah Sakit Panti Rapih, like postingan ini, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya supaya bisa banyak mendapatkan informasi terbaru dari Rumah Sakit Panti Rapih. Salam sehat dari studio podcast kami di Gedung Borok News Rumah Sakit Panti Rapih sebagai sahabat untuk hidup sehat. Sampai jumpa.